Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur walhamdulillahi amma ba'du. Gimana anak-anakku semua kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ilmu kalian dan kita semua semakin bermanfaat. Belajar tetap semangat dan tetap kalian menjadi pribadi-pribadi yang bermartabat, baik hati dan baik dalam bersikap. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kegiatan belajar mengajar kita mulai, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian semua, sekarang kita melanjutkan materi berikutnya, masih dalam lanjutan bab 1, khusus kelas 9 Madrasah Tsanawiyah Al-Hajariyah. Baik, nah sekarang kita akan menjelaskan tentang mengenal negara-negara di benua Asia. Di dalamnya kita akan membahas negara Malaysia, Jepang, dan India. Tetapi yang pertama, Bapak akan menjelaskan sebagai contoh negara yang maju dan berkembang, yaitu negara Malaysia. Di sana kita akan berbicara tentang batas-batas negara, keadaan alam, kebudayaan, kegiatan ekonomi, keadaan penduduk, bahkan jenis mata uangnya dan sistem kepemerintahannya dan nama kepemimpinannya. Baik anak-anakku sekalian semua, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang negara Malaysia. Malaysia secara astronomis, Malaysia terletak pada bagian timur dan barat. Coba nak, lihat pada halaman 4, 5, dan 7. Di sana dijelaskan bahwa Malaysia mempunyai 2 wilayah terpisah. Satu berada di Semenanjung, terletak pada bagian timur dan barat, karena Malaysia mempunyai 2 wilayah terpisah. Satu berada di Semenanjung Malaya dan Pulau Kalimantan yang luasnya mencapai kurang lebih 3030,435 km persegi, dan batas negaranya dari Brunei Darussalam, Laut Cina Selatan, bahkan dari Indonesia sampai Kalimantan Barat hingga Selat Malaka. Anak-anakku, kemudian dalam aspek keadaan alamnya, Malaysia terdapat banyaknya pegunungan, bebatuan granit, gamping, tanah yang rendah yang cocok untuk bercocok tanam para petani. Kemudian dalam aspek budaya, Malaysia didominasi unsur Melayu. Kesenian berupa satu dendang, rebab, dan gong, hampir mirip dan sama tentang seni rupa budaya yang ada di Indonesia, negeri kita. Dan Malaysia memiliki seni gerak warna bunyi yang dikombinasi dari semua kesenian. Kemudian anak-anakku, ada aspek kegiatan ekonomi. Negeri Malaysia didominasi dengan perikanan, perkebunan, pertambangan,
yang dapat diolah maksimal, sehingga ada komoditas ekspornya maju berkembang dalam tingkat Asia Tenggara, bahkan benua Asia. Anak-anakku, kemudian dalam aspek keadaan penduduk, Malaysia mencapai 31,19 jiwa, atau kurang lebihnya perkembangan saat ini 34,20 jiwa. Catatan perkembangan kepadatan penduduk terakhir pada tahun 2019 yang pertumbuhannya cukup tinggi, mencapai 1,5% per tahunnya. Dan Malaysia sebagian besar penduduknya yaitu dalam pedalaman, pedesaan, dan seluruh jumlah penduduknya sangat padat. Dan dalam bidang pertambangan, pertimahan, besi, unsur minyak bumi, gas alam, dan batu bara, di Malaysia juga sangat efektivitas kegiatan ekonominya, karena unsur tersebut menjadi faktor berkembangnya dan maju cepat melalui sektor-sektor pertanian, pertambangan, dan industri. Anak-anakku sekalian, kemudian mata uang Malaysia yang kita tahu adalah dengan sebutan nama ringgit, ya kan? Kemudian nama rajanya saat ini, pemimpinnya adalah Raja Sultan Abdullah Ahmad Shah, dan sistem kepemerintahannya yaitu monarki. Apa nama monarki? Yaitu yang dipimpin langsung oleh raja atau kerajaan sebagai pimpinan yang memimpin negaranya yang berada di Malaysia. Anak-anakku sekalian semua, sebelum Bapak akhiri, mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan baik tentang penjelasan mengenal salah satu negara-negara yang berada di benua Asia. Salah satunya adalah tadi Malaysia. Sekarang tugas terakhir sebagai penutup. Yang pertama, Bapak kepingin kalian menjelaskan, menerangkan, yaitu negara Jepang dan India, karena mereka juga adalah bagian negara yang berkembang maju dalam tingkat benua Asia. Yang pertama, kalian menjelaskan tentang batas negaranya, keadaan alamnya, kebudayaannya, kegiatan ekonominya, keadaan penduduknya, bahkan jenis mata uangnya, dan sebutan kepemimpinannya, atau presidenkah atau kerajaanKah. Itu nanti Bapak tunggu japrinya, tugasnya. Selamat bertugas, tetap semangat belajar, dan tetap menjadi pribadi yang baik, berbakti kepada kedua orang tua, taat ibadah kepada Allah, dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Jaga kesehatan kalian dan keluarga. Terima kasih Bapak tunggu tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.